Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kembali kita dikuatkan oleh sabda Tuhan untuk menjalani hari-hari kita selama kita belum bisa berkumpul bersama karena masih menghadapi situasi pandemi. Tetap semangat dan selalu sehat. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan diri, kita memohon berkat-Nya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, untuk menjaga iman Katolik dan membarui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius Paus dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami yang mengikuti ajaran dan teladannya mencapai kehidupan yang kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, sungguh tidak mudah memahami sabda Tuhan ini, karena kata-kata atau bahasa yang dipakai selalu dengan perumpamaan, selalu tidak langsung secara lugas, tetapi perlu pemahaman yang lebih dalam lagi. Karena kalau kita hanya melihatnya dengan apa yang bisa kita lihat, kita pikirkan secara manusiawi, logika biasa, jelas tidak mungkin seekor unta masuk ke lubang jarum. Dan itu dikatakan lebih mudah daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lalu artinya apa? Maksud Tuhan Yesus apa? Termasuk ketika tadi Petrus menanyakan bahwa dia sudah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus, lalu apa yang diperoleh? Dan Yesus menerangkan bahwa yang telah meninggalkan segala sesuatu, rumahnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, ladangnya, akan memperoleh 100 kali lipat.
Itu apakah memang benar demikian gitu kan? Lalu kalau sebagai manusia biasa ya kita memahaminya pasti akan mendapatkan gantinya. Sungguh tidak mudah. Bahkan ketika lalu diberikan janji menghakimi suku Israel, memperoleh hidup kekal, itu apa kalau sebagai manusia biasa di dunia ini itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya dan tidak tahu bentuknya seperti apa dan tidak bisa dideskripsikan atau diterangkan apa itu semua. Nah, saudara-saudariku, tetapi yang perlu kita ambil makna di sini adalah bagaimana kesejatian, kebenaran yang telah diwartakan Yesus ini sebenarnya lebih berharga dari semua yang kita alami, maksudnya kita peroleh, kita punyai dalam hidup ini. Karena begini, logikanya yang saya ingin mengajak untuk memahami itu sederhana saja. Semuanya itu akan berlalu. Misalnya, ya kita tidak menghendaki mau lahir di mana, sebagai laki-laki atau perempuan, sebagai bangsa negara mana, lalu kisah-kisah kita seperti apa, kita tidak bisa menghendaki, tetapi dengan begitu saja. Dan tidak selamanya kita tinggal dalam situasi itu, tetapi selalu berubah, selalu berkembang. Mulai dari lahir, tumbuh menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, menjadi dewasa, tua, dan akhirnya ya ujung-ujungnya tetap mati. Kita tidak lagi mengenakan badan fisik kita. Nah, kalau kita memiliki segala macam dalam hidup ini, pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman yang membuat kita dianggap sebagai orang-orang jaya karena kepemilikan kita, karena kekayaan kita, ya itu semua akan berlalu, tidak akan dibawa kalau kita mati. Nah, maka Yesus menunjukkan kepada kita bahwa orang kaya yang terlekat dengan kehidupan duniawi, hal yang akan berlalu tadi, itu justru akan susah masuk ke dalam kerajaan Allah, karena pasti akan melupakan hal yang paling pokok yang sejati dalam hidup ini, yakni kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan tinggal, tidak akan berlalu. Karena kalau saudara-saudari, teman-teman, para sahabat Yesus ini memahami lebih dalam lagi, sebenarnya apa yang dikatakan Yesus, kebenaran itu yang dulu dialami oleh para murid, oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, para santo santa, itu juga bisa kita alami, kita temukan, kita rasakan sampai saat ini. Nah, tetapi kalau harta benda, segala macam hal-hal duniawi akan hilang, akan berlalu, uang akan habis. Ketenaran juga kalau sudah mati mungkin dikenang saja, tetapi tidak bisa berbuat banyak lagi. Tetapi kalau kebenaran hidup di dalam kasih, kesetiaan, kesejatian, itu akan tetap berlalu, akan tetap ada. Nah, saudara-saudariku, mungkin itu yang bisa saya renungkan terkait dengan sabda Tuhan ini. Marilah dengan rendah hati kita mohon supaya sebagaimana Tuhan Yesus juga memberikan jaminan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, kita pun memohon supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita boleh untuk memperoleh hidup kekal dan kelak bersatu dengannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menemukan, mencari, dan menghidupi yang sejati, yakni Yesus Kristus sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.